Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan sampaikan terkait dengan pengantar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ada beberapa keterbatasan dan manfaat daripada penyusunan laporan keuangan seperti yang dinyatakan di dalam PASBI Statement 141 bahwa di dalam penggabungan usaha baik itu sebagian maupun semua kepemilikan dan pengendali dalam perusahaan anak itu merupakan akuisisi bisnis. Kemudian akuisisi bisnis ini terjadi kalau ada kepemilikan terhadap perusahaan lainnya atas saham yang berhak suara. Jadi punya kontrol terhadap perusahaan lainnya. Kemudian melebihi daripada 50% kepemilikannya, kemudian mempunyai kontrol yang langsung terhadap kepemilikan. Nah, untuk pelaporan keuangan konsolidasian ini diutamakan untuk kepentingan daripada pemilik dan kepentingan daripada kreditor ya sebagai kreditor si parent induk. Kemudian untuk kepemilikan non pengendali itu tidak ada kepentingannya sebenarnya terkait dengan laporan keuangan konsolidasian. Nah, kemudian apa itu subsidiary atau perusahaan anak? Perusahaan anak ini diberikan izin untuk memberikan kebijakan-kebijakan secara luas sepanjang untuk penataan daripada perusahaan. Ya, tentunya kebijakan-kebijakannya itu ada di perusahaan induk. Jadi perusahaan anak ini dikendalikan atau kebijakan-kebijakannya diperoleh daripada perusahaan induk, baik kebijakan usaha maupun kebijakan yang lain-lainnya. Kemudian di PASBI Statement nomor 94 itu adanya kontrol didasarkan kepada kepemilikan. Tadi kalau kepemilikannya lebih daripada 50%, berarti si anak punya kepemilikannya di bawah 50%. Kemudian di PASBI Statement nomor 160 itu adanya kontrol terkait dengan laporan keuangan. Nah, baik anak maupun afiliasi itu melanjutkan usahanya secara terpisah sebagai suatu entitas dan laporan keuangannya itu diawasi atau dikontrol oleh induk ya, oleh induk, dan si non pengendali itu membuat laporan keuangan secara terpisah atau sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Kemudian laporan keuangan konsolidasian itu harus disusun oleh perusahaan induk. Jadi yang menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah perusahaan induk. Kemudian perusahaan induk itu harus mendisklus terkait dengan kebijakan daripada konsolidasian. Kemudian ada pengecualian untuk konsolidasian ini apabila ada kontrol yang sifatnya sementara dan tidak ada kemampuan untuk memperoleh kontrol. Kemudian di akhir tahun fiskal itu digunakan oleh induk ya, tetapi tidak termasuk kepada laporan keuangan anak, perusahaan anak.
pada akhir tahun kalau misalnya anak itu bergabungnya dalam bisnis baru 3 bulan. Kemudian catatan daripada perusahaan induk, apa yang dicatat dari perusahaan induk, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah terkait dengan acquisition cost, kalau sama dengan per value atau book value. Contohnya misalnya ada perusahaan sekali, ya, di sini perusahaan sekali nilai bukunya sama dengan fair value-nya. Di sini ada total asetnya adalah 65, terdiri dari cash 10, ada current asset 15, net plan asset 40. Kemudian total liabilities-nya itu ada 25, terdiri daripada account payable dan other liabilities. Kemudian capital stock-nya itu ada 30, return earning-nya 10. Nah, si PEN itu mengakuisisi 100% daripada saham-saham sekali dengan harga 40, yang mana sama dengan nilai bukunya dan fair value-nya, ya, net asset daripada yang diakuisisi. Jadi cost acquisition-nya itu 40, dikurangi 100% daripada nilai buku itu adalah 40, maka excess cost over book value itu 0, ya. Jadi untuk mengkonsolidasikan kemudian mengeliminasi akun investasi di PENS dan sekali capital stock dan return earning. Kemudian di sini ada konsolidasiannya, ya. Konsolidasiannya, jadi tadi PEN dan sekali masih terpisah, kemudian si PEN sebagai perusahaan induk itu harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan akun-akun yang sifatnya reciprocal, ya, reciprocal. Di sini investment in sekali itu akan reciprocal atau timbal balik dengan akun equity, ya, akun equity. Jadi di sini investmentnya 40, kemudian capital stock dan return earning daripada sekali adalah 40, maka ini harus dieliminasi, ya, dieliminasi. Jadi capital stocknya di debit 30, return earningnya di debit 10, kemudian investment in sekali itu di kredit 40, jadi 0. Kemudian akun-akun lain itu yang tidak bersifat reciprocal itu tidak perlu dieliminasi, tidak perlu dilakukan jurnal eliminasi, tetapi cukup dijumlahkan saja. Seperti cash 20 ditambah 10 itu jadi 30, ada current asset 45 tambah 15 60, net plan 60 tambah 40 100, ya. Kemudian investment in sekali tadi kan ada jurnal eliminasi di sebelah kredit, ya, sebelah kredit, sehingga laporan keuangan konsolidasinya menjadi 0. Jadi tidak ada akun investment in sekali. Kemudian account payable tinggal jumlahkan aja, di PEN ada 20 ditambah dengan sekali 15 jadi 35, ada current liabilities 25 ditambah dengan sekali 10 berarti jadi 35. Capital stock itu yang ini yang sekali tadi kan ada jurnal di sebelah debit, ya, jurnal eliminasi sebelah debit berarti jadi 0 kan, 30 dikurangi 30 jadi 0, jadi yang tersisa adalah 100 yang PEN. Kemudian return earning juga tadi yang di sekali ada jurnal eliminasi di sebelah debit, jadi 10 dikurangi 10 0, jadi yang tersisa itu adalah return earning PEN 20, ya. Jadi di sini total aset 190, kemudian total liabilities ditambah dengan ekuitas
itu adalah 190. Jadi balance ya. Kemudian sekarang alokasi terkait dengan pada saat akuisisi ya. Jadi perlu diperhatikan adanya cost, kemudian fair value dan book value ya. Jadi acquisition cost, fair value yang dapat diidentifikasi dari net asset dan book value itu bisa berbeda ya. Kalau excess atau kekurangan, kelebihan atau kekurangan daripada alokasi di atas cost atau book value ya, di atas book value itu ditentukan sebagai goodwill jika ada. Kemudian ketika book value itu sama dengan fair value, excess-nya itu akan menjadi goodwill. Cost dikurangi dengan book value itu adalah excess yang harus dialokasikan. Kemudian alokasi pertama tentunya adalah kepada perbedaan antara fair value dengan book value. Kemudian sisanya itu adalah goodwill atau bargain purchase. Ini contoh book value tidak sama dengan fair value, kemudian tetapi cost sama dengan fair value. Jadi Viper mengakuisisi 100% Sandy dengan harga 310. Di sini ada laporan keuangan Sandy ya, baik berdasarkan book value maupun fair value. Ya, jadi ini book value dan fair value. Kemudian book value-nya itu adalah 100 ditambah 145. Sebenarnya kan 245 ya. Jadi book value itu kan ekuitas itu sendiri, ekuitas daripada Sandy ya. Jadi 100 ditambah 145 itu 245. Fair value-nya itu adalah 385 dikurangi 75. 385 ini merupakan aset, total aset dikurangi dengan 75 kewajiban. Berarti 385 kurangi 75, 310. Nah, di sini tidak terjadi goodwill atau goodwill-nya 0 ya. Karena apa? Karena cost-nya adalah 310, sementara net asset daripada Sandy itu adalah 310 juga, yaitu total aset Sandy berdasarkan fair value dikurangi dengan liabilities berdasarkan fair value, yaitu 310 ya. 385 kurangi 75 adalah 310. Cost-nya tadi 310 dikurangi 310 berarti 0 ya. Tetapi di sini terjadi excess cost over book value karena cost-nya 310 sementara book value untuk pembelian 100% itu kepemilikan 100% ini itu adalah 245. 245 ini adalah book value, yaitu selisih aset dikurangi dengan kewajiban. Jadi aset Sandy berdasarkan book value kan 320 ya. Kemudian liabilities-nya 75. Ini adalah sama dengan ekuitasnya ya, sama dengan ekuitasnya. Jadi 245. Jadi ada excess cost over book value sebesar 65. Nah, nanti itu dialokasikan ya. Alokasi pertama tentu kepada perbedaan antara book value dengan fair value. Tadi perbedaan book value dan fair value terjadi pada inventory 25, kemudian plan 40 ya, 40. Sehingga di sini totalnya adalah 65. Oleh karena itu perlu dilakukan jurnal eliminasi ya. Jurnal eliminasi pertama, eliminasi untuk akun-akun yang sifatnya reciprocal,
yaitu akun investment di anak, atau dalam hal ini contohnya adalah Sandy ya, dengan akun ekuitas yang ada di laporan keuangan Sandy ya. Nah, jadi jurnalnya adalah capital stock 100, return earning 145, inventory 25, kemudian plan 40. Jadi di kreditnya adalah investment in Sandy 310. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu terkait dengan book value tidak sama dengan fair value, dan cost tidak sama dengan fair value. Jadi contohnya Panda mengakuisisi 100% daripada perusahaan Celti dengan harga 530 ya. Nah, di sini Celti punya posisi keuangan berdasarkan book value dan fair value ya. Nah, di sini kita harus melihat selisih antara book value ya, atau ya selisih antara book value dengan fair value nanti akan menjadikan excess ya. Jadi kita lihat cost-nya tadi kan 530 ya, 530. Kemudian selisih antara aset dengan kewajiban itu adalah 440, sehingga terjadi excess cost over book value 90. Kemudian kita lihat juga perbedaan antara cost dengan fair value-nya. Nah, cost-nya tadi kan 530, kemudian fair value-nya adalah 495, maka akan terjadi goodwill sebesar 35. Nah, tentunya tadi harus dialokasikan ya, terutama untuk perbedaan antara dialokasikannya kepada perbedaan antara book value dengan fair value. Jadi di sini alokasinya pertama untuk plan itu 60 ya, kemudian liabilities minus 5. Kemudian terjadi goodwill tadi kan 35. Jadi totalnya 90 ya. 90 sama dengan excess cost over book value 90. Maka di sini akan ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya adalah capital stock 250, return earning 190, plan 60, kemudian goodwill 35. Di sebelah kreditnya itu akan ada liabilities 5, kemudian investment in Celti 530. Nah, kemudian contoh selanjutnya book value tidak sama dengan fair value dan cost tidak sama dengan fair value. Di sini Prime Time mengakuisisi 100% Summer dengan nilai harganya adalah 185. Summer itu punya book value dan punya fair value ya di posisi keuangannya. Book value-nya adalah untuk Summer ini adalah 180. Itu adalah dari capital stock-nya 75 ditambah dengan return earning 105 berdasarkan book value. Kemudian fair value daripada posisi keuangan Summer itu adalah 250 dikurangi 40. 250 itu adalah asetnya, dikurangi 40 adalah liabilities, jadi 290. Jadi kita ketahui cost-nya tadi 185 dan book value untuk akuisisi 100% adalah 180. Jadi ada excess cost over book value sebesar 5. Nah, alokasinya tentu kepada perbedaan antara book value dengan fair value, baik untuk aset maupun untuk liabilities-nya. Di sini ada inventory 10, kemudian plan atau land ya itu 20, kemudian bargain purchase itu ada 25, sehingga totalnya 5 ya. Nah, dibuatlah jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya itu adalah
investment in summer 210, kemudian gain on bargain purchase 25, cash 125 ya, 185. Jadi investment in summer 210, di sebelah kreditnya gain on bargain purchase 25, cash di sebelah kredit 185. Nah, kita buat jurnal eliminasinya ya. Eliminasi ada ekses yang belum diamortisasi sebesar 30 untuk keuntungan yang diakui ya. Untuk 10 adalah karena inventory under value, kemudian 20 karena land termasuk juga plan itu adalah under value juga. Jadi jurnal eliminasinya adalah capital stock 75, return earning-nya 105, kemudian unamortized excess 30, kemudian di sebelah kreditnya investment in summer 210. Kemudian jurnal yang kedua adalah inventory 10, plan-nya 20, unamortized excess itu 30. Nah ini laporan terkait dengan working paper-nya ya, working paper daripada penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi prime time ada posisi keuangannya, kemudian summer juga terdapat posisi keuangannya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama terkait dengan akun-akun yang sifatnya reciprocal atau timbal balik, yaitu akun investment di anak ya, dalam hal ini di summer, kemudian ekuitas yang ada di summer ya, yang diberi tanda kuning itu adalah akun-akun yang reciprocal. Yang lainnya itu harus memperhatikan perbedaan akun-akun yang berbeda antara book value dan fair value di perusahaan anak ya. Tadi kita sudah melakukan jurnal eliminasi, jadi tinggal dimasukkan di dalam adjustment ini ya, di kolom adjustment ini. Kemudian yang lainnya tinggal jumlahkan aja ya. Kalau misalnya di adjustment tidak ada jurnalnya. Jadi contohnya di sini kas di prime time adalah 30, kemudian di summer 10, maka konsolidasiannya adalah 40. Demikian juga dengan receivable di prime time 50, di summer 30, kemudian di laporan posisi keuangannya jadi 80 ya, 50 tambah 30. Inventory itu di prime time 100, kemudian di summer 80. Nah, di penyesuaian kan ada 10 di sebelah debit, maka ini akan menjadi 100 tambah 80 tambah 10, yaitu 190. Kemudian plan juga di prime time ada 490, di summer ada 100, penyesuaiannya ada di sebelah debit 20, sehingga totalnya menjadi 570 ya. Kemudian investment in summer di prime time ada 210 ya. Kemudian tadi ada jurnal eliminasi untuk investment in summer di sebelah kredit, berarti di laporan keuangan konsolidasian jadi 0. Kemudian unamortized excess itu di sebelah debit ada 30, kemudian di kredit ada 30 di adjustment, di kolom adjustment, sehingga di konsolidasian jadi 0. Liabilities di prime time ada 270, kemudian di summer ada 40, di konsolidasiannya berarti tinggal jumlahkan aja, jadi 310 ya. Kemudian capital stock prime time tadi ada 200, kemudian summer ada 75, kemudian ada jurnal eliminasi di sebelah debit sehingga 200,
ditambah 75 dikurangi 75 jadi 200 di laporan posisi keuangan konsolidasiannya. Return earning di prime time ada 370, di summer ada 105, kemudian di sebelah debit ada 105. Jadi 370 kredit ditambah kredit 105, kemudian dikurang debit 105, jadi 370 ya. Jadi balance posisi keuangan konsolidasian itu adalah 880 untuk aset, kemudian untuk liabilities ditambah dengan ekuitas itu 880. Nah, kemudian kepentingan non pengendali ya. Jadi kepentingan non pengendali ini adalah kalau induk memiliki kurang dari 100%. Jadi ada kepentingan atau bagian daripada si non pengendali. Jadi bagian daripada non pengendali itu merepresentasikan saham-saham minoritas ya, saham-saham minoritas. Jadi kalau induknya memiliki saham anak itu 80%, maka 20%-nya adalah non pengendali. Kemudian merupakan bagian daripada stockholders ya, merupakan bagian dari ekuitas stockholder, kemudian diukur berdasarkan per value, didasarkan kepada harga akuisisi, harga akuisisi daripada induk. Jadi kalau parent itu membayarkan 40.000 ya untuk kepemilikan 85%, maka ini akan terjadi implied value ya. Implied value untuk investasi yang penuh itu adalah 40.000 dibagi dengan 85% itu akan menghasilkan 47.059 ya. Jadi bagian daripada minoritas itu adalah atau kepentingan daripada minoritas adalah 15% dikali 47.059 adalah 7.059. Nah ini contoh daripada non pengendali ya. Jadi Popo mengakuisisi 80% daripada Sain dengan harga 400 ketika Sain mempunyai capital stocknya 200, kemudian return earningnya 175. Kemudian aset dan liabilities daripada Sain itu sama dengan fair value-nya ya, kecuali building under value sebesar 50. Building mempunyai sisa masa manfaat adalah 10%. Jadi tadi cost-nya adalah 80% ya. 80% dengan harga 400 ya. Kemudian implied value berarti 400 dibagi 80%. Ada 500. Maka book value-nya 200 ditambah 175 adalah 375 ya. 200 itu capital stock, 175 adalah return earning, jadi 375. Maka ini terjadi excess over book value sebesar 125. Jadi 125 itu apa yang terjadi perbedaan tadi adalah building ya. Building 50. Maka ini ada goodwill ya. Goodwill-nya adalah sebesar 75. Kemudian dilakukanlah jurnal eliminasi ya. Jadi Popo membuat jurnal eliminasi, capital stock-nya 200 di debit, return earning 175 debit, building 50 di debit, goodwill 75, kemudian investment in Sain 400, kepentingan non controlling adalah 100 ya. 100. Nah, di sini ada kertas kerja untuk penyusunan laporan konsolidasian. Jadi di sini ada
posisi keuangan Popo, kemudian ada posisi keuangan Sain. Ya. Ada pada dua posisi keuangan. Nah, akun-akun yang perlu diperhatikan adalah akun-akun yang reciprocal, ya, itu akun investment di anak atau di anak, dalam hal ini Sain, ya. Kemudian akun ekuitas Sain, dalam hal ini ada capital stock dan return earning-nya. Ini yang warna kuning, ya, warna kuning. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga adalah akun perbedaan antara book value dengan fair value pada posisi keuangan daripada anak. Yang tadi kita sudah lakukan jurnal eliminasinya. Jadi kalau yang lainnya itu tinggal ditambahkan aja antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Nah, maksudnya akun-akun yang lainnya ya tinggal dijumlahkan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Cash seperti misalnya Popo 50, kemudian Sain 10. Jadi di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah 60. Receivable 130 ditambah dengan 50 di Sain itu 180. Nah, di sini ada building, ya. Building di debit 300, di Popo, kemudian di anak Sain ada 240, kemudian di kolom adjustment ada di sebelah debit. Ini berarti tinggal jumlahkan semua, ya. 300 tambah 240 tambah 50. Jadi 590. Nah, kalau investment in Sain di Popo ada 400, kemudian di kolom adjustment ada sebelah kredit 400, berarti di posisi keuangan konsolidasian 0, ya. Nah, demikian juga di yang capital stock, ya. Capital stock itu di Popo ada di sebelah kredit, kemudian di Sain ada di sebelah kredit juga, 250 tambah 200 berarti 450, ya. Dikurangi dengan yang ada di sebelah debit kolom penyesuaian 200, yaitu jadi 250, ya. Demikian juga halnya dengan return earning. Nah, kemudian muncul di sini kepentingan daripada non pengendali. Ada di sebelah kredit ya penyesuaian, berarti di laporan keuangan konsolidasian ada 100. Jadi di sini terjadi balance, ya, antara total aset dengan sama dengan liabilities ditambah dengan ekuitas, yaitu pada 1085. Kemudian amortisasi setelah akuisisi, ya. Jadi ada ekses yang belum diamortisasi. Jadi ekses ini, ya, akan mempengaruhi kepada balance sheet. Kemudian ada periode amortisasinya, kemudian juga ada pengaruhnya terhadap income statement account. Jadi pengaruh daripada balance sheet itu antara lain adalah inventory dan other current asset. Itu umumnya diamortisasi pada periode tahun pertama akuisisi, ya. Jadi pengaruhnya terhadap income statement itu pertama pengaruh kepada cost of sale dan other expense, ya. Kemudian building, equipment dan patent, ya. Amortisasinya itu atas sisa masa manfaat setelah pada penggabungan, ya. Atau setelah penggabungan. Jadi pengaruhnya terhadap income statement itu adalah depresiasi dan beban daripada amortisasi. Kemudian land copyright itu tidak diamortisasi. Kemudian untuk hutang jangka panjang itu didasarkan kepada waktu jatuh temponya, berapa lama, ya. Itu pengaruhnya terhadap income statement itu adalah bunga atau beban bunga, ya.
Nah, ini contohnya adalah Paver dan Sandi ya. Paver dan Sandi tadi kan ada cost-nya 310 ya. Kemudian dimiliki oleh Paver itu 100%, yaitu 245 ya. Dengan harga 245. Jadi ada ekses 65. Nah, 65 ini harus dialokasikan ke perbedaan antara book value dan fair value yang ada di Sandi ya. Jadi inventory tadi berbedanya 25, kemudian plan 40. Nah, karena ini inventory berarti akan diamortisasi pada tahun pertama. Sementara kalau plan ini kan tadi sisa daripada masa manfaatnya 10 tahun, berarti 40 dibagi 10, berarti akan diamortisasi tiap tahun sebesar 4 ya. Jadi pada awal tahun itu kan tadi ada inventory eksesnya 25, kemudian inventory ini diamortisasi seluruhnya pada tahun pertama, sehingga di akhir tahun itu ekses yang belum diamortisasi jadi 0 ya. Kemudian plan itu 40 di awal, kemudian ada amortisasi sebesar 40 dibagi 10 adalah 4 untuk tahun pertama, berarti sisa yang belum diamortisasi adalah 36. Nah, contoh berikutnya adalah terkait dengan Panda dan Salty ya. Tadi kita sudah bahas, cost-nya tadi kan 530, kemudian kepemilikannya 100%, itu adalah 440 ya. Kemudian eksesnya itu jadi 530 dikurangi 440 adalah 90. Perbedaan yang terjadi pada book value dan fair value Salty itu adalah pada plan liabilities ya, plan dan liabilities ya. Jadi plan-nya tadi 60 ya untuk 4 tahun, kemudian liabilities-nya 5 ya, yang waktu jatuh temponya 5 tahun lagi. Kemudian tadi terjadi goodwill ya, terjadi goodwill ada 35. Jadi kalau tanpa goodwill, ini sebenarnya 60 dikurangi 55 adalah 55. Berarti kan tidak sama dengan excess cost over book value-nya ya. Perbedaannya 55, kemudian excess cost over book value-nya adalah 90. Berarti ada goodwill ya. Ada goodwill sebesar 35. Nah, ini harus sama antara excess cost over book value dengan alokasi ini ya, alokasinya harus sama. Nah, ini hal yang belum atau kelebihan yang belum diamortisasi pada awal untuk plan, kemudian liabilities, goodwill ya. Jadi plan-nya 60, liabilities-nya 5, goodwill-nya 35. Nah, pada amortisasi tahun pertama, plan itu sisa masa manfaatnya itu adalah 4 tahun, berarti 60 bagi 4 adalah 15. Sehingga pada akhir tahun ada ekses yang belum diamortisasi adalah 45, yaitu 60 dikurangi 15. Kemudian liabilities itu waktu jatah temponya tinggal 5 tahun lagi, berarti 5 dibagi 5 1 ya. Berarti 5 dikurangi 1 adalah 4. Goodwill itu tidak ada amortisasi ya, jadi 35, tetap 35. Jadi amortisasi pada tahun pertama adalah 14. Nah, kemudian contoh yang lain adalah prime times dan summer yang sudah kita pelajari tadi. Cost itu adalah 185 ya. Kemudian kepemilikannya adalah 100%, yaitu 180 ya. Kemudian ada terjadi ekses sebesar 5 ya, ekses 105 yaitu 185, harga cost-nya dikurangi dengan net asset-nya.
net asset daripada summer, yaitu 180, jadi 5. Nah, ini 5 ini tadi terjadi di posisi keuangan summer perbedaan antara book value dan fair value, yaitu di inventory dan di rent atau land ya, land ya. Inventory-nya tadi perbedaannya adalah 10, rent dan land itu adalah 20. Berarti kalau ini dijumlahkan adalah 30 ya. 30 itu tidak sama dengan eksesnya di sini 5. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya bargain purchase, yaitu sebesar 25. Sehingga total ini 5 itu sama dengan eksesnya, yaitu 5 ya. Kemudian kita alokasikan ya. Kita alokasikan, jadi ekses yang belum diamortisasi pada awal itu adalah inventory 10, kemudian land 20, totalnya 30 ya. Kemudian pada tahun pertama amortisasi di sini inventory kan diamortisasi pada tahun pertama ya. Berarti di sini 10 amortisasinya, kemudian land itu tidak ada amortisasi ya. Berarti untuk inventory 10 dikurangi 10 itu adalah ekses yang belum diamortisasi pada akhir tahun itu adalah 0 ya. Nah, kemudian land 20 dikurangi 0 berarti sisa yang belum diamortisasi adalah 20. Nah, ini balance sheet untuk tahun berikutnya ya. Jadi balance sheet setelah akuisisi itu pertama harus dilakukan eliminasi atas investasi induk di anak ya. Jadi ada eliminasi atas investasi di perusahaan induk ya, di anak. Itu yang pertama. Kemudian dalam menyusun posisi keuangan konsolidasian, yang kedua perlu diperhatikan adalah eliminasi akun ekuitas anak. Ya, eliminasi akun ekuitas anak, common stock, return earning, dan sebagainya ya. Kemudian melakukan penyesuaian akun aset dan liabilities untuk akun-akun yang terjadi ekses yang belum diamortisasi. Ya, ekses yang belum diamortisasi. Kemudian mencatat goodwill jika ada. Kemudian yang terakhir itu adalah mencatat kepentingan daripada atau hak daripada non-controlling atau non-pengendali ya. Nah, ini ada Popo dan Sain sebagai contoh. Tadi kan si Popo ini memilikinya saham daripada Sain itu adalah 80%-nya. Dengan harga 400 ya, Popo itu bayar dengan harga 400. Sehingga harus dihitung implied value-nya, yaitu 400 dibagi 80, yaitu 500. Book value daripada Sain itu adalah 375 ya. 375, kemudian eksesnya adalah 500 dikurangi 375 adalah 125. Nah, ada desain itu yang berbeda antara book value dengan fair value ya di posisi keuangannya, yaitu untuk building ya sebesar tadi 50. Berarti kan ini tidak sama antara excess cash over book value 125, sementara perbedaan desain antara book value dan fair value-nya 50. Berarti kan tidak sama. Nah, ini berarti ada goodwill ya. Goodwill sebesar 75. 50 tambah 75 adalah 125. Nah, kita buat daftarnya. Di sini ada ekses pada awal tahun yang belum diamortisasi, yaitu untuk building sebesar 50,
Kemudian amortisasi pada tahun pertamanya adalah 50 dibagi 10 ada 5. Berarti ekses yang belum diamortisasi pada akhir tahun itu adalah 45, yaitu 50 dikurangi 5. Goodwill adalah 75 ya. Di sini tidak ada amortisasi pada awal tahun. Nah, kemudian di akhir tahun itu akan tetap 75 ya. Kemudian setelah tahun pertama ya untuk Popo dan Sein ini, jadi cash-nya itu di Popo 40, kemudian di Sein 15. Kemudian receivable di Popo 110, di Sein 85. Begitu seterusnya ya untuk total aset, demikian juga dengan total liabilities dan ekuitas. Tapi di sini kelihatan adanya akun yang sifatnya reciprocal ya. Investment in Sein tadi di tahun pertama kan ada penambahan ya. Jadi 404. Tadinya kan 400 di sini. Tidak ada penambahan 4. Nah, dengan capital stock dan return earning di Sein ya. Yaitu capital stock-nya 200, return earning-nya 185. Nah, jurnal eliminasi daripada Popo itu nanti capital stock di debit 200, return earning 185, kemudian excess yang belum diamortisasi 120, kemudian di sebelah kirinya investment in Sein untuk 80% ada 404, kepentingan daripada non pengendali 20% itu 101 ya. Kemudian di sini jurnal kedua yaitu building di debit 45, goodwill 75, unamortized excess yaitu 120. Nah, ini kertas kerja untuk pembuatan posisi keuangan konsolidasian setelah tahun pertama ya. Sama halnya dengan yang tadi, kita harus perhatikan terkait dengan akun yang sifatnya timbal balik antara perusahaan induk dan perusahaan anak, yaitu akun investment di anak, dalam hal ini adalah Sein, kemudian akun ekuitas di anak, yaitu di Sein. Kalau contoh di sini, yaitu capital stock, return earning, dan yang lainnya ya. Jadi itu ini yang warna kuning adalah akun-akun reciprocal. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara book value dengan fair value di perusahaan anak. Nah, nanti itu akan dieliminasi ya, akan dieliminasi. Tentunya nanti di kertas kerja ini akan ada di jurnal di kolom adjustment ya, kolom adjustment. Yang lainnya itu dijumlahkan saja ya. Contohnya kas di sini di Popo ada 40, kemudian Sein ada 15, berarti 15 ya. Kemudian ini contoh yang ada jurnal eliminasinya, yaitu building ya. Di Popo ada 280 di induk, kemudian di Sein itu ada 235, karena building ini pastinya di debit. Kemudian di jurnal penyesuaian ada di debit juga 45, berarti di konsolidasian itu ada 560 ya. 560, 280 tambah 235 tambah 45. Dan begitu seterusnya ya. Ini adalah item-item kunci yang harus diperhatikan ketika kita melihat posisi keuangan dua perusahaan, baik induk maupun anak ya. Jadi investasi di induk, di anak, investasi di anak itu tidak akan muncul ya, tidak akan muncul di laporan keuangan konsolidasian. Jadi akun investasi di anak itu tidak akan muncul di laporan keuangan konsolidasian. Kemudian ekuitas atas saldo konsolidasian ya,
itu ada ditambah dengan ekuitas daripada non-controlling, ya. Kemudian kepentingan daripada non-pengendali itu akan proporsional dengan akun investasi di anak. Jadi ini kan pendekatannya menggunakan pendekatan equity, ya. Jadi akan proporsional. Jadi 101 itu diperoleh dari 404 akun investment, ya. Akun investment di anak dikali dengan 20 per 80, karena bagian anak itu adalah 20%, ya, induk 80%, ya. Jadi 404 dikali 20 per 80 itu akan menghasilkan 101. Nah, di sini kita pelajari terkait dengan income statement konsolidasian, ya. Jadi ini langsung ke contoh saja. Jadi tadi ada pilot mengakuisisi 90% Sandy, ya, pada tanggal 31 Desember tahun 2009 dengan harga 10.200. Ketika ekuitas Sandi itu 4.000, ya, kemudian 4.000 itu common stock-nya, ya, kemudian 1.000 adalah paid in capital, kemudian return earning-nya adalah 900. Pada tanggal tersebut, ya, inventory Sandy, kemudian land Sand, ya, kemudian itu adalah under value, ya. Jadi inventory land dan building Sand pada saat akuisisi itu adalah under value, ya, understated, ya, understated sebesar 100, 200 dan 1.000. Kemudian ada equipment dan not payable itu adalah overstated, ya, sebesar 300 dan 100. Nah, kita lihat cost daripada 90% kepemilikan di Sand pilot tadi, ya, itu adalah 10.200. Kemudian implied value-nya 10.200 dibagi dengan 90 adalah 11.333, ya. Book value itu 4.000 ditambah dengan 1.000 ditambah dengan 900 itu adalah 5.900, sehingga terjadi excess cost over book value 5.433. Nah, ini harus dialokasikan, ya, dialokasikan kepada akun-akun yang berbeda di perusahaan Sand, ya, akun-akun yang berbeda di perusahaan Sand, yaitu akun inventory tadi yang berbeda antara book value dengan fair value, kemudian building, equipment, not payable, ya, ini totalnya pasti akan lebih kecil, ya, lebih kecil dibandingkan dengan 5443 ini, ya. Jadi ini 100 inventory tambah 200, 300 land, ya. Kemudian building 1.000 jadi 1.300 tambah not payable 100, 1.400 dikurangi 300 berarti 1.100, ya. Nah, 1.100 ini akun-akun yang berbeda di perusahaan Sand ini tidak sama kan dengan excess cost over book value yang sebesar 5433. Nah, selisihnya apa? Selisihnya goodwill, yaitu 4333, ya. Jadi di sini sama. Dengan kalau dijumlahkan dengan goodwill itu jadi 5433. Kemudian kita buatkan daftar, ya. Daftar pada saat akuisisi, kemudian pada tahun pertamanya, kemudian setelah atau pada akhir tahun, ya, pada akhir tahun. Inventory 100, ya,
Kemudian ada amortisasi pada tahun pertama 100 berarti 0 ya. Jadi ingat kalau inventory dan other current asset itu akan diamortisasi pada tahun pertama. Land, building, equipment, not payable itu akan didasarkan kepada masa manfaatnya ya, terutama untuk land, building, dan equipment itu pada masa sesuai dengan sisa masa manfaatnya. Kemudian not payable itu pada waktu jatuh temponya tinggal berapa tahun lagi. Nah, kemudian land ini ekses yang belum diamortisasi 1000 ya, kemudian tahun pertama disusutkan adalah 25 ya. 25 ini adalah dari 1000 dibagi 40, 25 per tahun ya. Di tahun, jadi sisa yang belum diamortisasi 975, equipment yang belum diamortisasi pada awal tahun itu adalah 300 ya. 300, kemudian equipment ini punya sisa masa manfaat 5 tahun, berarti 300 dibagi 5 adalah 60 ya. Amortisasi tahun pertama berarti 60, 300 dikurangi 60, jadi 240 yang belum diamortisasi. Not payable itu yang belum diamortisasinya 100. Nah, kemudian di sini 1 tahun ya. Sisanya tinggal 1 tahun untuk not payable. Nah, sehingga ini diamortisasi semuanya. Jadi total amortisasi untuk tahun pertama adalah 160, 165. Sedangkan yang belum diamortisasi adalah 5.268. Nah, ini kertas kerja untuk penyusunan income statement konsolidasian. Jadi ini ada sales di pilot 9523.50 ya, kemudian desain 2.200, sehingga ini tinggal dijumlahkan aja kan. Sell di pilot kredit, desain juga kredit, berarti kredit ditambah kredit ya, ditambahkan. Jadi 11.723.50. Kemudian income from sale ini harus hilang ya. Harus hilang 571.50. Kemudian cost of sale di pilot 4.000, kemudian desain 700. Ini di pilot kan pastinya debit ya. Di sini juga sen debit, berarti 4.800 ya. Mestinya ini 4.700 ya. Mestinya 4.700. Coba nanti saya lihat lagi ya. Cost of sale, oh ini ada penjelasannya. Cost of sale, building depreciation and interest expense itu naik ya sebesar 100. Berarti cost of sale ini ditambah ya. 4.000 ditambah 700 ditambah dengan 100, jadi 4.800. Kemudian depreciation building, depreciation expense 280 ditambahkan, kemudian ditambah 25 ya, berarti 305. Depreciation expense untuk equipment 700 ditambah 360 ya. Nah, ini kan di debit semua kan. Kemudian ditambah dengan 100. 700 tambah 360 equipment ya. Equipment itu adalah 700 tambah 360 berarti 1060 ya. 1060 dikurang dengan 60 ya. Kurang 60 berarti di sini 1000. Kemudian other expense 1800 ditambah 120 berarti ini 1920. Interest expense 300 tambah 140 540 ya. Jadi total consolidated income itu 3.158.50.
sedangkan non-control interest share itu adalah 63,50. Jadi total semua adalah 3.095. Jadi bagian daripada pengendali, ya, controlling itu pengendali, bagian daripada pengendali itu adalah 3.095. Nah, ini item-item kunci untuk income statement konsolidasian, ya. Jadi income statement income dari anak, akun income dari anak itu harus dieliminasi. Kemudian periode amortisasi yang sifat current itu termasuk kepada beban, ya, akun-akun beban yang berkenaan. Kemudian bagian kepentingan daripada non pengendali itu adalah bagian daripada kepentingan pengendali atas net income itu akan proporsional dengan income dari anak, ya. Jadi tadi kan 57150 dikali 10/90% berarti 63,50. Ini merupakan bagian daripada kepentingan non pengendali. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan praktikum, ya. Praktikum, semoga kita diberi kesehatan untuk ikut praktikum nanti, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.